15 Juli 2024. Hari pertama kamu masuk sekolah. Dari kemarin, kamu sibuk melakukan tugas-tugas yang diberikan oleh panitia MPLS. Salah satunya adalah membuat poster bertemakan bullying. Bullying itu adalah hal yang paling menakutkan bagi orang tua jika anak-anaknya sudah terlibat hal demikian di sekolah. Mengapa seorang anak tega melakukan bullying terhadap teman-temannya yang lain? Pernah suatu saat, Mami bertanya padamu, kenapa seorang remaja melakukan bullying terhadap temannya yang lain? Dan kamu menjawab bahwa karena mereka kurang mendapatkan apa yang mereka butuhkan di rumah, sehingga mereka mencari validasi di luar rumah. Karena mereka tidak mendapat pengakuan dari orang tuanya atau orang terdekatnya, maka mereka ingin mendapat pengakuan di luar rumah atau di lingkungan teman-teman dan sekolahnya. Jawaban yang luar biasa bagi Mami. Memang pendidikan dari rumah atau dari orang tua memegang peran penting dalam pertumbuhan seorang remaja. Ketika seorang remaja mendapat pemenuhan apa yang dia butuhkan dalam tumbuh kembangnya, dia akan tidak mencari hal-hal yang lain di luar dirinya, karena dia sudah penuh dari dalam dirinya oleh lingkungan keluarganya. Itu satu hal yang kadang Mami kagum dan sering Mami kagum padamu, Nak. Pola pikirmu yang lebih dewasa dari usiamu membuat Mami kagum akan karunia yang luar biasa ini. Pernah suatu saat kamu bercerita bahwa ada temanmu yang curhat terhadapmu. Dan kamu mengatakan pada Mami, Mami, aku bingung harus jawab apa. Dan aku bingung juga harus memberikan nasihat apa ke temanku. Karena aku tidak pernah mengalami apa yang mereka alami. Dan aku tidak pernah punya masalah dalam hidupku. Mami kaget, justru Mami kaget dengan itu. Kamu tidak pernah punya masalah dengan hidupmu selama ini? Enggak, Mami. Aku baik-baik saja dan aku bahagia saja. Wow. Pendapat seorang anak umur 15 tahun yang merasa hidupnya tidak pernah punya masalah. Padahal kami selama ini tidur atau tinggal di suatu ruangan yang kecil dan sempit. Bahkan kami tidak punya rumah. Dan kadang hidup atau makan pun hanya seadanya. Tapi anakku bisa mengatakan bahwa dia tidak pernah punya masalah. Dan dia bahagia atau happy dengan hidupnya. Bagi seorang ibu seperti aku, ini suatu karunia yang luar biasa mempunyai anak yang bertumbuh, yang luar biasa, yang punya pendapat seperti ini. Luar biasa, dan itu suatu kebahagiaan dalam diri orang tua yang bisa menjadikan anak gadisnya sebagai sahabatnya. Kebahagiaan ataupun masalah itu kita sendiri yang menentukan bagaimana menghadapi masalah itu. Dua orang, si A dan si B, menghadapi suatu masalah yang sama dan persis. Tapi cara pandang mereka bisa berbeda. Si A menganggap bahwa itu suatu kebahagiaan. Dan si B menganggap suatu itu penderitaan. Dan cara pandang inilah yang menentukan kebahagiaan. Jadi bukan adanya masalah yang menentukan kebahagiaan, tapi cara pandang kita dalam menghadapi masalah itu yang menentukan kebahagiaan. Jadi kebahagiaan itu bukan berada di luar diri kita. Kebahagiaan itu ada di dalam diri kita masing-masing.
Jadi carilah kebahagiaan itu di dalam diri, bukan di uang, bukan di harta, bukan di kejayaan, bukan terkenal, dan sebagainya. Tapi carilah di dalam dirimu sendiri kekayaan atau kebahagiaan yang tidak akan pernah hilang dan tidak akan pernah bisa dirampas oleh orang lain. Karena itu ada di dalam diri kita masing-masing. Ingat ya nak, nasihat mami ini. Mami bangga padamu. Mami bangga dengan semua apa yang ada di dalam dirimu. Dan satu lagi, jadilah dirimu sendiri. Love you.